inna kana fi dhalalin mubin. Qutulu Yusufa aw yadra'uhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqitu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka ta'ma'unna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana wa yartah wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Qala inni la yahduruni an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan lakhasirun. Falamma dhahabu bihi wa asma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa awhayna ilayhi lanunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Wa ja'u akahum syahran yarqun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina wa akalahu wa anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran wa sabrun jamil. Wallahu musta'anu ala tasifun. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu wahidahum fa adla dalwa. Qala ya Bushra hadha ghulam wa asarruhu bid'an wallahu alimun bima ya'malun. Wa syarahu bi thamanin ba'sin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun 'ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Wa lamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Ibu bapak akan mengatakan alhamdulillah kita tadi sakit masing-masing akan kita mengambil surat Yusuf menikah surat yang istimewa asana poros kisah yang akan karena saat surat Yusuf itu menginformasikan, menjelaskan tentang kisahnya Nabi Yusuf. Satu surat ayat menuju ini kalau dimasuki dari kisah isinya. Ketika Nabi Yusuf kecil punya saudara sekandung itu Binyamin. Saudara yang 12 Yusuf dan adiknya itu satu sahabat. Saudara-saudaranya yang lain itu tunduk kepada Yusuf karena seolah-olah mereka di mana kira bapak akan jadi anakmu sudah pakai di luar waktu. Yusuf kayak dulu. Ini adalah lagi jualan sendiri dan kerampan bapak. Oh dulu itu kemarin ini banyak yang dulu. Oh dulu lah. Ada orang dan yang dulu lakukan itu atau disingkirkan dan berapa pada disambung apa itu kan? Bataku ini bagi orang politik orang ini jadi orang boleh. Jadi orang jasa, coba jadi orang boleh kan? Nanti mana ini? Bisa ini kasih, karena mati bukan lagi.
ketemu uang. Kalau ketemu uang, dia besok dia apa dia hanya nanti kita ini sudah menjadi kalau di mana kita apa. Kemudian ada kabarnya Pak, juga berkali bulan. Ada berbulan anak. Kalau sampai kalau tak mau nanti ini pada anu Islam. Sehingga kami ini orang latar mau kurang, alat kurang film. Ada sakta, ada Islam, ada Imalah. Imalah ini ya. Nek sakta bal rona, makanya karena yang ini Islam. Latar mau modal dari sifat ngaji berita. Dengan kebetulan itu orang ini, bapaknya khawatir dari orang yang bingung. Kita kira orang nanti di tangan makan kita tidak. Aku berapa? Pulau itu akan musnah. Kalau lain agak lebih punya kayak di tangan makan. Karena aku bawa aku kalau Rasulullah kita padangannya matanya. Aku cuma jadi kalau Pak Nabi tidak. Ya, yang nantinya Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Israel itu namanya dari Nabi Yakub. Kemudian setelah kami diutan, Nabi itu dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian pulang, jaga keluarga pun, maka bapaknya bisa Yakub dongeng, kayak nangis kabeh katanya. Memakai, maka bapak, aku udah mau beli pak, bapak naik di mana dalam lainnya. Awal yang perlu berkumpul itu perlu tinggal kan doko, arah-arahnya itu ya tanggung tangannya dari bawah. Pak kalau itu di tangan makan segala mesti dengan betul-betul kayak keluar. Bapak tapi mungkin yang nanti mereka itu walaupun aku bikin pada poin ini anak pulau kemudian membawa bajunya itu dikumpulkan yang terbatas tidak ini dikasih begitu kita dari besok kami yang dipakai mana yang itu kita harus kemudian datanglah seorang musafir lewat di bulan itu kepengen mandi air di sumur wajah saya kalau pasti wah itu rumah tidak ada ini bawa berarti akan ya tuh ada ulang ya tuh ada ulang bukan bagaimana itu udah itu dari kalian itu bahasa perlu bidoan lumayan ini tidak kan terus nanti awal ini kau bidol sudah bidol awal ini itu berarti itu mudah bahasa rauh kita main vaksin teror imam dan dijual dengan beberapa dirham kepada pemilik Mesir. Bahkan minat Zaidin si musafir ini rapatnya itu lebih termasuk itu berapa. Kemudian yang membeli, kalau lagi kalau ini diperhati, kemudian yang membeli di Yusuf kecil, di Bukit ini seperti di akhir ini Pak di mana-mana ya Pak, di saya ya Pak, kemudian ini Mas Bal asal yang mana, muka-muka sampai dulu bermanfaat. Awal tadi awalnya ketika anak Pak, sebenarnya ini ekonomi mana murah harganya, awal dia ada anak. Bahkan dikamatkan Nabi Yusuf berarti bahwa dimana mau minta berhati, kemudian Yusuf dimuliakan Allah dikasih pemikirannya termasuk kita membaca tentang alamat-alamat orang yang bagaimana ketika Nabi Yusuf di istana kemudian dipenjara karena digoda oleh ibu angkatnya bagaimana konsep ini tidak terlalu benar nanti disalahkan setelah terbukti dan lagi maka ada penjara setelah pada negara dikasih jabatan sebagai bendahara negara bukan menteri keuangan karena memang si Pak Nabi Yusuf itu orangnya punya keahlian khusus dalam mengelola dana, mengelola uang. Singkat cerita, ketika datang ke Malukan dengan melarang pangan, maka Nabi Yakub mengutus anak-anaknya untuk pergi ke Mesir, mengendalikan lembur karena larangan dengan dalam batin membawa barang untuk diturunkan ke anak-anak. Ketika sampai di Mesir, sehingga Nabi Yusuf tahu bahwa itu saudaranya tidak tahu bahwa dia adalah
tidak tahu. Maka pertama kali ketika minta diberikan bahan makanan, katakanlah beras kalau ini, kemudian bahan yang dibawa dari Mesir itu dibalik sebenarnya. Begini dibalik, mulai tidak semua apa, ini barangnya apa dibalik itu sudah kita lari. Karena dibalik. Sebelum pulang Nabi Yusuf, Pak, sesoknya sampai dengan Bodi sampai dulu bawa di karya si Binyamin, jangan ini orang bawa Binyamin sampai orang banyak beras. Kalau ngomong di Boben, barang dijualnya di balik, kemudian berangkat ke Mesir yang kedua, Mesir ini Mesir. Di Palestina sekarang ini dicampur Israel. Di negeri Israel di Mesirnya. Kemudian ketika berangkat ke Palestina, barang yang dikembalikan di bawahnya. Pak, sudah ini tidak. Barang pulau benar balik orang balik ini kan, kita mesti nolong kan. Itu sih kok tolong. Orang balik sih. Waktu pulau tolong jangan sih. Umurnya apa? Ganda yang begini no. Kalau ini kok dibawa loh. Abi mau tak tahan. Kamu itu ada no. Itu lalu kalau yang punya. Silakan ke Palestina. Belajar di karena makan. Singkat cerita, akhirnya si saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mengetahui bahwa yang dihadapi adalah Yusuf. Kalau anda Yusuf, apakah kamu ini Yusuf? Kalau anak Yusuf, gak ada api. Kemudian tahu bahwa kalau api anak Yusuf, kalau anak Yusuf gak ada lagi buat malam anak Yusuf jadi ibu. Kira kakakku sini bagus, kalau kalian kan ada. Bagaimana menjawabnya ada dalam proyek belum aku inna kalau ini aku tahu kalau ketika ada penjaman ya kalau orang ada untuk yang dulu soal aku untuk apa orang bisa ini sangat mudah karena aku juga bapak bisa nangis nanti matanya buta kalau mikir aku hilang benar kan jadi barang dia aku itu menangis nangis hilang sampai matanya buta. Saya kira aku di komisi dengan oleh di komisi kelas itu kita kawan ada kelas itu kawan ini. Pak Abu kalau nanti pusat non yang wajib bapak, ya tiga kilo, insya Allah bapak bisa melihat lagi. Boleh bapak bisa melihat waktu ini biar ibu manis untuk terus kafe bapak sibuk kafe dijak dari kafe, boyongan yang masih kafe. Terus ada yang sekolah kafe menetap di sini. Kemudian Nabi Yakub dengan anak-anaknya pergi ke Mesir dari Palestina ini sebagai kebiasaan di sana sebenarnya waktu malam, awan panas, maka berjalan pada malam ini namanya Isra. Doa dari Asra, biabi Lailan. Nah, ini kalau dalam kemudian setelah di Mesir, Yusuf, bapak ibunya, saudara-saudaranya, jadi wong kajiannya dengan duit sebelum pejabat keuangan. Tetapi setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, Bani Israel, anak turunan Nabi Yakub ini diperbudak oleh Fir'aun. Berganti dari presiden, berganti dari Fir'aun, Bani Israel selalu diperbudak, dikontribut kawin, kemudian disiksa dan sebagainya. Tapi berpuluh-puluh bahkan sudah 100 tahun. Maka akhirnya Allah mengirimkan menurut Nabi Musa di Bani Israel. Dikirimkan ke Mesir supaya menyebabkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Maksudnya Nabi Musa ke Mesir ketika tadi di Ali dan ditemui oleh istrinya Fir'aun. Kemudian setelah tiba di Mesir, tetapi Allah perintah kepada Musa untuk datang kepada Fir'aun untuk berdakwah kepadanya. Tidak masalah bukan diayati walatan yang dimiliki Tuhan Alaihissalam. Kemudian Musa dan Harun berdakwah kepada Fir'aun, tetapi perjalanannya di dalam dakwahnya tidak diterima, tetapi malah permukaan semakin tambah menjadi. Akhirnya Musa
ingin mengajak Bani Israel tapi tidak muridnya Palestina. Fir'aun nanti tahu ketika Nabi Musa kemudian Fir'aun asalnya mengejarnya. Setelah sampai laut ini, Nabi Musa menyeberang laut dengan menggunakan hebatnya. Setelah sampai di daratan, Fir'aun muncul, akhirnya Fir'aun bergerak. Maka dari sini yang saya sampaikan, ketika Bani Israel dan Nabi Musa sudah naik daratan ini, kemudian masih kurang lama tidak benar, Arab mulai dibelinya nanti serang di rumah, serang di negara, serang di desa. Nabi Musa memerintahkan supaya kamu masuk di Al-Ardhul Muqaddasah di sini di Palestina. Silakan kamu masuk di bumi yang diberikan itu, nanti kamu akan menjadi orang yang mulia. Tetapi apa kata Bani Israel? Ya Qawmit ulul Ardhul Muqaddasah, masuklah ke bumi. Bani Israel semuanya tidak mau masuk karena fiha qauman jabbarin di Palestina. Ternyata sudah ada penduduknya dan tidak ada kerajaannya. Yang pergi kan hanya Nabi Yakub sangat unik, tapi penduduk yang lain kan masih tinggal di sana waktu itu. Sehingga di sana sudah ada kerajaan, ada qauman jabbarin, orang-orang yang berkerajaan. Inna lana ulaha asal inna aku gak lebu betul nek ngomongnya belum masuk ke di Solo. Kemudian tetap dipaksakan lebu. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, inna lana ulaha selamanya saya tidak akan mau masuk ke bumi. Maka dia selamanya di sana masih ada orang. Padahal pergilah kamu Musa, orang bukan dan Tuhan jangan pergi. Pakotilah untuk mengusir orang itu dulu. Inna haruna aku ini kalau dulu aku tak percaya ini santai. Kowe kalau bisa lamu musiro penduduk Palestina. Asik kan? Ini bapaknya Bani Israel. Bapak itu sendiri, maka saja itu Bani Israel tidak punya negara, tidak punya kita, tidak punya tempat. Mereka menggeledah ke seluruh dunia. Tidak punya apa-apa itu. Karena Palestina sudah ditinggalkan ribuan tahun. Mau masuk ke sana, saya mau ikut kabel berdua asli. Palestina itu aslinya adalah orang Arab. Sedangkan Bani Israel tadi anak cucunya Nabi Yakub yang sudah berabad-abad tinggal di Mesir. Yang orang di Mesir kalau mau pulang. Maka Bani Israel itu tersebar Yahudi tersebar di seluruh dunia. Mereka selalu diperbudak oleh orang-orang yang datang di dalam. Nah, kemudian karena mereka tidak punya negara, akhirnya ada satu dua yang mengungsi numpang hidup di Palestina, numpang hidup. Akan tetapi lama-lama meskipun dia tadinya numpang, akhirnya malah penduduk asli diusut. Kemudian mereka membuat rumah di sana. Maka Allah belajarnya Bani Israel.
timur, blok barat. Yang ini bukan timur, bukan barat, maka namanya timur tengah. Dari tidak Arabia, ada Mekah, Madinah, Yaman, kemudian ada Jordan, ada Lebanon, ada Palestina, di titik di Palestina. Ini Palestina yang ditawar Israel. Kalau kita besarkan seperti ini, jadi yang kecil ini, jadi seperti ini. Pada tahun 1986, orang Yahudi yang terluka tadi sebagai ada yang mengungsi di Palestina yang mengungsi kurang lebih 8% jadi yang mengungsi di Palestina, rakyat Palestina yang ini yang di Israel tahun 46. Tetapi setiap tahun mereka undang balanya Yahudi saat malam dunia. Setiap bulan itu tidak kurang dari 1.000 sampai 5.000 penduduk Yahudi dunia yang tidak punya negara itu masuk ke Palestina. Penduduk asli digusur, Pondungo, yang orang Pondungo dididik di Pateni. Yang Pondungo tanah dirampas yang ini Israel. Hari ini Palestina yang fungsi di luar negeri 7 jutaan. Mereka ditudung kau main karena Pondungo di Pateni. Kemudian PBB turun tangan. Yang PBB ya kalau ada, ngomong Yahudi. PBB saya sampaikan aja dengan Palestina, saya ingin jumpai separuh, di Israel. Jadi yang pun yang tangan terus. Palestina malu nih. Ini yang putih ada bendera bintang jauh ini, bintang Bintang. Ini lambang bendera Israel. Yang ini ada di bintang Toladen, orang ini. Dan dengan tidak lupa, kemudian yang berikut dari ornamen bintang Bintang. Jadi yang tidak masuk di Toladen. Saja kita sengaja tidak. Masyaallah. Kemudian tahun 67 mereka terus mengundang orang Yahudi untuk masuk ke Palestina. Palestina semakin habis, Israel semakin luas, gak rumah berpemukiman. Tahun 2000 semakin habis lagi. Tahun 14 tinggal begini. Dari 2023 kita bangun kalau sudah tombak sangat tahu sudah semakin habis. Dirampok, dirampas. Sekarang kurang dari 5% ini. Pada dunia ini 90%, 100% bahkan. Tadinya Palestina ini 12 provinsi. Sekarang hanya tinggal 1 provinsi, namanya provinsi Gaza. Sekarang juga lagi. Daerah namanya Gaza, tinggal 1 lagi sekarang. Dan di Gaza ini oleh Israel sekian tahun, sekian tahun yang lalu, ini dipakai tembok mungkin tingginya 9 meter. Jadi pada ini kita ngobrol, kalau begini di bawah tembok sangat meter, jawabannya itu ngatur kilo. Mungkin itu jadi kan jarak kan besar di seluruh dunia. Sehingga Jokowi kayak sama itu dari dalam nggak bisa keluar. Semua bahan makanan pokok ditolak di bawah. Ini sudah bertahun-tahun ada. Sudah jadi. Dan negara-negara Arab, Timur Tengah negara Arab besar-besar di sini ada Saudi Arabia, ada Syria, ada Lebanon, kemudian di ada Mesir, ada Irak, ada Iran, ada Yaman, ada Kuwait, ada Qatar dan sebagainya. Negara Islam semuanya mengembang, apalagi negara kafir semuanya membantu Israel. Sampai ini adalah hujan bom. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada sinyal, artinya kita yang ada bom dan bom sampai di sini. Padahal Palestina itu negaranya para nabi. Ribuan nabi dulu diutus di bumi. Ribuan makan para nabi juga ada di sini. Tetapi Bani Israel selalu membunuh para nabi. Kurang lebih 400 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabinya sendiri, bangsanya sendiri. Makanya kalau nabinya dibunuh, apalagi yang bukan apa-apanya, Palestina itu. Termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu juga dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Di Palestina ini ada Masjid Aqsa,
langit, itu juga di Palestina. Di Palestina adalah kiblat pertamanya orang mukmin kepada kita di sini. Akan pertama kali sholat pada kawal, takbir pada kawal. Tengah sholat ada wahyu, awal dibuat juga kabat terlalu masjidil haram. Sekarang tidak kalah katanya ke masjidil haram. Pengen sholat menghadap ke selatan. Kemudian kita inilah nanti akan turunnya Nabi Isa nanti di sini, turunnya Imam Mahdi juga di sini. Dajjal turunnya juga di sini. Nanti terbunuhnya Dajjal juga di sini. Nah, menurut keyakinan orang Israel, karena kerajaan Israel itu pertama kali yang membangun adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Kemudian Nabi Sulaiman terkenal kerajaan yang dilaturi dan dirajai adalah kerajaan yang Hamzah dan kecil, binatang, bahkan Amin pun. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, diwariskan kepada dua anaknya yang bukan Nabi. Maka sejak saat itu dua kerajaan, satu kerajaan sudah meninggal di barat dan selatan. Sejak saat itu bentrok terus dua kerajaan ini. Setelah dimakan kepada anaknya Nabi Sulaiman ini. Maka di sana keyakinan orang Yahudi di bawah wanita saya sekarang itu di sana ada masjidnya Nabi Sulaiman, Haikal Sulaiman di bawah tanah. Maka itu menjadi rebutan. Berkali-kali mau dibuka yang untuk mengundurkan Haikal Sulaiman yang mereka ada di bawah tanah, di bawah masjid atau yang mengumpulkan. Bapak Ibu yang mengerti, ini nasib umat Islam yang ini, yang Allah ngasih ujian kepada kita. Umatnya Nabi Hud habis dihabis oleh Allah, umatnya Nabi Suhaib, umatnya Nabi Lut, orang-orang yang membakar nabinya dihabiskan oleh Allah. Fir'aun dan bala-balanya hilang di dalam air. Dan satu-satunya musuh para nabi yaitu Bani Israil ini yang oleh Allah disisakan sampai hari ini untuk menguji iman kita. Kita berpihak kepada Israel atau berpihak kepada Palestina. Karena Palestina ini, masalah ini termasuk bagian dari rukun iman yang diyakini oleh umat Islam seluruh dunia. Tetapi hari ini Israel menyewa orang yang bisa disewa dibayari menjadi besar untuk membuat berita-berita yang membenarkan yang menunjukkan Palestina. Berita-berita itu mereka terus salah di Palestina. Palestina itu teroris. Palestina itu kejam. Padahal Palestina begitulah adalah untuk mempertahankan tanah airnya, mempertahankan haknya sendiri, tapi dibuka mereka. Banyak yang mengikuti koyomis Palestina itu orang dibom di Indonesia. Tidak ada fungsi yang tanda koyomis kan semua. Apa kata mereka? Saya menjaga Masjidil Aqsa untuk menyelamatkan akidah umat Islam, untuk menyelamatkan bagian dari agama Islam. Itulah kenapa kami tidak keluar dari sini. Oleh karena itu Bapak Ibu kita ini berulang dengan orang-orang Palestina yang mereka terus menjaga Masjidil Aqsa dari kekayaan Israel sampai di sini. Jadi hari ini sudah masih berlaku di sana dan kita harus membantu sejadi-jadinya. Minimal membantu doa satu. Yang kedua menolak berita yang menunjukkan Palestina. Jangan sampai malah mewangi Israel. Pendidikan Palestina. Jadi kalau ada WA, ada YouTube, ada video, ada Twitter, dan sebagainya yang menunjukkan Palestina, kita wajib untuk membela, meluruskan agar iman kita tidak batal. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kepada anak kita tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa, tentang Israel, kemudian menunjukkan Palestina di dalam agama Islam ini, bukan Masjidil Aqsa dan sebagainya. Kalau bisa hanya anak kita, kita sudah juga bisa. Sekarang sudah banyak di Indonesia yang orang Islam yang membela Israel. Dalam kampanye pemilu kalian ada yang membawa bendera Israel, salah satu calon capres. Kemudian yang keempat mengumpulkan dana sejauh-jauhnya berapapun, misalnya di Kalimantan, di bagian tempatnya di Al-Fatihah untuk ke sana. Dan itu bahkan dengan sudah tidak sekali karena dana itu kita tidak tahu banyak makan sebagian hal ini. Tidak berkala untuk menghidupkan. Minimal yang kita lakukan adalah doa. Karena doa kita ini doa adalah senjatanya umat Islam. Masalahnya, kenapa senjatanya kok terjun? Senjatanya kok tidak bisa dicaki orang tegas? Ini yang harus kita koreksi. Masalah. Kenapa doa Islam tidak terkabul? Ini jawabannya.
Jadi kalau kita kepengen berdoa, otomatis kita harus memperbaiki diri kita agar diri Tuhan kita terkabul. Ini dalam hadis ya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ayatnya Inna Allah waliullah yang barulah walikan. Awal bukan jamaah suci jamaah balik. Tidak menerima sesuatu kecuali yang suci dan yang baik. Jadi kalau keadaan manusia tidak baik, tidak suci, makanya haram, ya boleh-boleh yang berdoa. Wa inna allaha amara bil mu'minina bima amara bil mursalin. Allah memerintahkan kepada para mukmin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Faqala maka Allah berfirman, ya ayyuhal diri para rasul, kulu min thayyibati, makanlah yang baik-baik, yang halal dan baik. Tidak cukup yang halal saja, tetapi yang baik. Kenapa tidak ada hukum halal? Karena yang dipanggil adalah Rasul. Kamu mungkin Rasul makan makanan yang haram, makan apa saja. Buat malu politik. Kalau kamu makanannya yang baik, enteng dulu ngamal sholat, enteng dulu tahajud, enteng dulu korok dengan rumis, enteng dulu Quran. Kalau makanannya yang baik, artinya ketika kita mau berdoa buat, maka itu artinya bahwa ada barang haram di dalam tubuh manusia. Ini di mata mengenali aku Allah paham banget apapun yang kamu katakan. Saya maha tahu, tidak kita orang begitu. Kemudian ya ada Rasul, ya ada ladzina amanu qulubinan thayyibati wa bilaqakum fashkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang mukmin, makanlah yang baik-baik. Halalnya menu halal tidak ada, karena di seluruh orang mukmin tidak mungkin orang mukmin makan yang haram. Makanlah yang baik-baik, ini adalah Allah berikan kepada kalian agar kamu pandai bersyukur. Kenapa kita susah untuk bersyukur? Susah untuk berlapang hati, gampang sekali untuk bersyukur. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur selalu gelisah, susah, maju, kadang-kadang itu ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Kenapa kita selalu tidak kebenaran? Jadi rokok itu ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Selalu kita itu selalu diwadani. Itu tanda bahwa di dalam tubuhnya ada makanan yang tidak baik. Untuk ia tak betul kalau yang benar kami itu beribadah kepada Allah. Artinya makanan yang baik ini memudahkan orang untuk bersyukur, memudahkan orang untuk beribadah kepada Allah. Artinya ketika ibadahnya susah, berbuat baik, berat, ini sinyal lampu kuning dari Allah harus segera koreksi diri. Ada barang-barang haram di rumah kita, di perut kita, di mulut kita, di pikiran kita, di perasaan kita, di mata atau yang kita ada hal-hal yang haram. Lu syukur akut beribadah angin, rumah Quran pedes, rumah WA bentir, rumah YouTube jam-jam kita. Ada B. Artinya walaupun kita kapan kita pakai. Itu makanannya bentukan kali ini terus redup sama gandul di luar kan. Itu makanannya pernah permadan langsung tidak ada kecil. Karena yang koreksi itu. Seberapa banyak barang haram ada di dalam tubuh kita. Tumma zakar Rasul, kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang, tentang orang Yutil Safar berjalan panjang. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, ada yang mengatakan kejaran Ash'ata Al-Garo, rambutnya makbul-makbul berdebu, lepok-lepuk. Namun dia jadi ilah sama ngadokan tangan langit. Kalau berkata rambut belum kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, rezeki, ya Allah, menyuruh gambar lagi pulau yang mudah-mudahan Allah. Neng bamat aku karo panganan yang haram, bamat aku karo berbeda haram, bamat aku karo mabine haram. Baru dia berkata dibesarkan dengan barang-barang yang haram. Bahkan saja bunyi dari kata di mana Allah bisa mau melakukan dengan yang benar. Bapak Ibu yang berarti minimal doa kita kepada rakyat Palestina dan kepada Indonesia tidak adalah doa, tetapi masalahnya kenapa doa kita tidak kabul? Ternyata ini adalah ini nama yang apa Allah bilang sekali bahwa saya yang akan diterima oleh Allah adalah orang-orang yang sama. Jadi sudah jelas sekarang yang selama ini orang sering penasaran bahwasanya aku beribadah, aku mengaji, aku bersedekah, kemudian bertambah untuk melakukan amal soleh, tapi untuk amal salam berapa kali. Kesimpulan
kita, bisa di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan kita, pakaian kita, dan seterusnya. Maka usaha-usaha untuk menjadikan juga kita terkabul, kita harus betul-betul mengkoreksi diri, memperhatikan tentang halal dan haram. Karena ini menjadi kunci diterimanya ibadah, dikabulkannya Tuhan, dimudahkannya untuk berbuat kebaikan. Bapak yang berbahagia. Tentara-tentara yang hari ini maju di medan tempur melaksanakan adalah mereka-mereka yang 30 tahun yang lalu dibentuk oleh Syekh Yasin. Syekh Yasin itu kalau pakai matematika orangnya lumpuh buta, tetapi ditakuti oleh Israel. Takut luar biasa. Ketika waktu itu masih balita, dikomdak dengan Quran. Masya Allah. Nah sekarang sudah menjadi besar, jika mereka waktu itu kembali di medan jihad, tidak ada yang ditakuti. Jadi kepada mereka luar biasa. Bila kita katakan seperti ini, tadi itu seorang Lewis. Ini tadi kecil sekali. Ditunjukkan. Ditunjukkan. Sejak kecil digemblungkan dengan gemblungkan itu. Perhatikan ini kata-kata Muslim. Orang Islam itu oleh Allah sudah dikenalkan dengan darah sejak kecil. Ben orang digedek. Itu orang Islam. Ketika bayi diketok usrai itu gedek. Kemudian dilihat atau gedek. Dibilang udus atau gedek. Itu ada orang Islam itu waktu digedek. Kudu bisa merekam untuk membela agama Allah. Lalu itu malah bulanan juga karaoke. Ya, jadi kurang cengeng nantinya. Kurang gedek. Yang paling kita kurang apa adalah kita mati kental akan dengan Al-Quran. Maka selalu
diadakan bisa dengan kontrol nyanyian, karaoke, bercandaan, dangdutan, taburan, buger, buruk jamu, buruk gitar, atau itu bukan kebetulan, tapi sudah terskenario secara rapi untuk menentukan dan merupakan rumah. Bapak Ibu nggak kenal itu, sinode itu, dia bermanfaatkan, namun memilih menekan dirampas, memilih kedudukan sebelum bekerja di Malaysia, yang belum ketika